teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bob. Wow, kejutan apa lagi yang akan terjadi di Inter, sahabat Bob? Ini luar biasa, tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Inter sudah kedatangan 9 pemain. Ada kejutan, ada yang biasa, dan ada yang spektakuler. Siapa pemain ke-10 yang akan datang ke Inter? Ini dia, sahabat Bob. Inter telah mencapai kesepakatan dengan Bayern Munchen untuk Benjamin Pavard. Dan kemungkinan besok Rabu atau Kamis akan tes medis, dan Bayern Munchen juga udah ada calon pengganti Pavard di Bayern Munchen, yaitu pemain Feyenoord apa Ajax gitu ya, sahabat Bob. Yang jelas apa yang telah dikerjakan Opa Marotta, terutama Ausilio yang begitu getol juga ya untuk mengerjakan transfer Inter, untuk yang masuk dan untuk yang keluar. Akhirnya Inter membayar 30 plus 2 juta ya. Jadi 32 juta harga Pavard. Menurut gua ini sangat layak, walaupun kita kehilangan Skriniar secara free, tapi Inter mendapatkan Pavard ini adalah sesuatu bonus yang kadang-kadang di luar nalar kita dengan kondisi keuangan Inter. Tapi manajemen melakukan ini luar biasa. Kebayang bagaimana kokohnya pertahanan Inter. Ada Acerbi, ada Steven de Vrij, dan juga ada Bastoni di belakang. Ini juga akan makin kuat. Kita sama-sama tahu bahwa Pavard ini pas cocok sekali dengan skema 3 back, sahabat Bob. Dia di posisi kanan, dan makanya kemarin juga ada tawaran dari MU yang lebih tinggi, 38 juta, sahabat Bob. Tapi Inter sudah ada kesepakatan dengan Bayern Munchen, dengan Pavard. Akhirnya Bayern Munchen dan Pavard menolak. Kata sahabat Bob, MU yang mundur. Bukan MU yang mundur, tetapi Pavard dan MU tidak. Pavard dan Bayern Munchen sudah sepakat ke Inter. Artinya mereka tidak mau menerima tawaran yang lain. Nah, inilah yang disebut profesional. Padahal penawarannya lebih tinggi daripada Inter. Ini yang dibilang Inter punya hubungan baik dengan Bayern Munchen. Untung tidak ada ikut ayah atau ibunya mereka yang ikut campur ya, sahabat Bob. Kayak Samardzic dan Lukaku. Ya, kita tunggu aja, sahabat Bob. Semoga kalau dia tes medis besok atau lusa, artinya dia bisa bermain untuk melawan Cagliari nanti, sahabat Bong Bob, di pekan kedua. Ini kita tunggu aja bagaimana Pavard ini bonus buat kita. Dan sahabat Bob, kita berterima kasih kepada manajemen yang selalu memberikan yang terbaik buat timnya, sahabat Bob. Itu untuk Pavard. Kita hanya tinggal menunggu Benvenuto aja sama si Pavard, sahabat Bob. Nah, kita berbicara sedikit Korea. Kita tidak akan pernah habis cerita Korea, banyak sekali dari para sahabat Bung Bob dan para fans-fansnya Razuri. Kapan nih Korea keluar dari Inter, kan gitu ya. Banyak yang selalu mempertanyakan. Nah, selain dari Torino juga ada Real Betis dan juga ada dari Inggris yang meminati Korea. Dan kemungkinan ya di Torino kalau dia mau dia akan berangkat ke sana, kalau dia ke Inggris juga kalau ada. Jadi artinya Bournemouth, West Ham, dan Everton juga sangat berminat kepada si Korea. Inter juga akan melepas secara pinjaman, dan kalau ada yang mau beli ya Inter pasti akan jual langsung gitu, sahabat Bob. Karena kita tahu bahwa si Korea ini pemain bagus, tetapi karena cedera 2 tahun tidak bisa membuktikan bahwa dia adalah pemain bagus. Tapi ya akhirnya hilang kesabaran Inter, dan dia juga pasti pengen bermain banyak. Dan akhirnya kita tunggu aja, semoga di bursa transfer kali ini Korea benar-benar akhirnya mendapatkan klub. Nah, siapa penggantinya? Kita juga udah tahu bahwa si Sanchez juga ingin pindah ke Inter, dan Inter juga menyambut bahwa mereka juga akan dengan senang hati kedatangan Sanchez yang begitu spektakuler juga di Liga Prancis. Bahkan dia mencetak 18 gol dan tidak ada cedera. Ya, semoga aja ini bisa membantu kita. Walaupun Korea datang, si Alexis Sanchez masuk,
Inter tuh bakal makin kuat sahabat Bob. Kita tunggu aja bagaimana berita-berita berikutnya seperti apa, kita tunggu aja. Nah, Inter dengan mengeluarkan uang 32 juta ke ke Pavard, Inter juga akan menjual si Lazaro, dan ini harganya cuma 4 juta ya, padahal kemarin dipinjam sama Torino, punya opsi beli 7 juta, mereka tidak mau dan sekarang negosiasi. Dan akhirnya Inter melepas 4 juta dan kemungkinan dia besok juga akan tes medis di Torino ya. Terima kasih buat Lazaro yang sebenarnya punya potensi bagus, tetapi di Inter dia tidak punya tempat sahabat Bob. Semoga sukses ya. Nah, terus juga Inter juga kemungkinan akan menjual klub Spanyol Almeria juga tertarik kepada Agome. Ini juga pemain muda yang bagus dan sangat berbakat menurut gue ya, pemain Prancis juga. Tapi dia selalu dipinjamkan dan jarang dikasih kesempatan untuk bermain di tim senior. Nah, kemungkinan dia akan dikontrak oleh Almeria dan harganya kurang lebih 6 juta. Ya, kalau ini terjual ini lumayan, Inter masuk lagi 10 juta. Karena Inter harus balancing ya. Kita sama-sama tahu lah bagaimana kondisinya keuangan Inter. Semoga jadi ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, yang masuk. Nah, semoga aja ini cepat cepat kelar ya sahabat Bob. Nah, terus ini yang menarik ya. Juventus ini nggak puas-puas gitu loh. Terus mengajukan banding untuk mencabut gelar Serie A Inter Milan 2026. Ternyata yang mereka udah jelas skandal Calciopoli dan terbukti sangat, tetapi masih banding minta Scudetto 2006 Inter dicabut. Ternyata ya, banding Calciopoli terakhir Juventus untuk mencabut gelar Inter juga ditolak ya. Jadi itu dia udah 3 kali apa 4 kali mengajukan appeal ya, mengajukan banding, tetapi selalu ya pengadilan daerah juga sudah sudah menolak, bahkan dengan Dewan Negara telah menolak banding tersebut. Artinya dia sudah tidak punya kesempatan lagi untuk banding sahabat Bob. Jadi ya sudahlah Juve, Anda tidak layak untuk Scudetto di saat itu karena banyak sekali kasus-kasus Anda yang sudah terbukti. Ya sudah, lego aja lah, udah pusing. Kalau memang mau Scudetto ya ayo usaha kita masing-masing di musim ini, benar gak? Ngapain ngarapin yang udah hilang terus mau di-appeal, mau diminta lagi? Udahlah ya, kita move on aja Juve ya. Ya Pe ya. Oke. Nah, terus sedikit dari striker Arnautovic. Saya termotivasi. Kami ingin memenangkan bintang kedua. Dia bahkan katanya waktu dia masuk ke stadion Giuseppe Meazza, dia bilang merinding dan bergetar gitu loh. Saya akan termotivasi sepanjang musim, kata Arnautovic. Dia juga menjelaskan, saya ingin berada di lapangan sebanyak mungkin. Nah, ini buat kode juga buat Thuram supaya mereka semakin gacor. Jadi ini bagus buat persaingan ya. Kami ingin memenangkan bintang kedua. Itu sebabnya kami termotivasi. Arnautovic juga berkata bahwa dalam kualitas dia adalah salah satu tim terkuat yang pernah saya ikuti. Tentang penampilan pertamanya ke Inter, kami menang 2-0 dan sangat puas dengan kinerja kami. Mengingat pengalaman saya kembali ke Inter, emosi yang sangat tinggi. Saya sangat senang bisa kembali ke San Siro ya. Dan saya segera masuk lapangan dan merasa menggigil. Semoga sukses Arnautovic. Nanti kita tunggu pertandingan kedua Inter melawan Cagliari. Ini sedikit dari Opa Marotta ya. Dia berbicara sedikit tentang bursa transfer. Marotta mengkonfirmasi Inter bekerja untuk menandatangani Benjamin Pavard, dan kita juga sudah tahu bahwa ini sudah terjadi kesepakatan, dan dia bilang bahwa ini adalah pekerjaan Ausilio ya, juga termasuk pekerjaan dia juga gitu loh. Nah, untuk Korea ya dia bilang ya Korea menginginkan jam bermain, tetapi ya kita tidak bisa menjamin, dan akhirnya dia pengen keluar. Ya, kita akan membantu dia kalau memang dia pengen keluar, kata si Opa Marotta. Dan dia juga sangat terbuka untuk kedatangan si Sanchez. Kita tunggu aja sahabat Bob. Dan Marotta on Lukaku dan Arnautovic ya. Mengenai Lukaku ya, sekarang benar bahwa dia akan menempuh jalannya sendiri, dan kita akan menempuh jalannya
sendiri. Sekarang dia tidak punya banyak alternatif lagi untuk Lukaku. Ya, Marotta mengkritik si Lukaku. Saya tidak berpikir dia akan datang ke Italia. Hanya ada 10 hari tersisa di jendela transfer. Nah, mengenai perekrutan Arnautovic, Marotta mengatakan kami juga memiliki nama lain dalam daftar untuk seorang striker. Dan Marotta juga merefleksikan bursa transfer setelah musim panas yang membuat Inter kehilangan pemain seperti Lukaku, Samardzic, dan Scamacca. Akhir-akhir ini saya tidak pernah kehilangan waktu tidur karena pemain yang tidak menghormati kata-katanya. Di zaman sekarang ini, nilai-nilai dalam sepak bola berbeda, begitu juga dengan kondisi keuangan klub. Jadi kami hanya perlu beradaptasi dengan kondisi ini. Ini bagus ya, Marotta ini luar biasa dan ya kita beradaptasi dengan yang namanya perubahan. Para pemain yang tidak bisa memegang kata-katanya, terus perubahan sepak bola, dunia sepak bola, jadi ya harus beradaptasi. Dia juga mengomentari tentang Cuadrado. Cuadrado membawa budaya kemenangan yang bisa berguna bagi kami. Gua setuju banget. Cuadrado ini pengalamannya dan ini bisa diterapkan di Inter dan auranya dia, pengalamannya dia. Ini benar ya. Ketika perlu tiba di Juve, dia memiliki sejarah yang memenangkan trofi bersama Milan. Hal semacam itu penting. Cuadrado juga banyak menang. CEO berkata, budaya kemenangan itu juga tumbuh dalam diri kami. Yang penting adalah memiliki perpaduan antara pemain muda dan pemain berpengalaman. Dalam perjalanan Nerazzurri ke final Liga Champions musim lalu, Marotta mengatakan bahwa beberapa keadaan menguntungkan berjalan sesuai keinginan kami. Tapi Anda tidak pernah sampai di sana secara kebetulan. Benar, setuju. Tidak ada yang kebetulan. Semua dipersiapkan, ya, peluang, ya, bertemu dengan kesempatan, ya. Jadi inilah yang menjadi luar biasanya Inter, sahabat Bob. Terus si Opa juga mengomentari sedikit tentang Onana. Ketika seorang pemain diminta oleh klub yang lebih kaya, sulit untuk mempertahankannya, tidak mungkin menyerah dari klub Italia untuk jumlah tertentu. Onana datang dengan status bebas transfer dengan intuisi yang hebat dari Ausilio dan memulai dengan lebih dari 50 juta. Dengan gaji yang 2 kali lipat, kami tidak dapat bersaing dan pada saat yang sama kami menemukan alternatif. Kami sekarang membutuhkan pencari bakat yang kuat untuk menemukan peran alternatif dengan peran tingkat tinggi dan siap untuk segalanya, untuk segala kemungkinan, kata Opa Marotta. Jadi ya ini sahabat Bob ya, tanpa modal tiba-tiba jual 50 juta ya, dengan situasi klub dan ada alternatif buat kiper lain ya, why not? Inilah bisnis dan menurut gua ini adalah bursa transfer Inter yang smart ya. Kita beruntung punya Ausilio dengan Opa Marotta. Jadi kita tunggu sahabat Bob, si Pavard, terus juga Alexis Sanchez dan juga yang Korea keluar. Ya pemain-pemain Inter yang memang tidak dibutuhkan lagi ya mungkin akan segera mencari klub. Semoga sahabat Bob dan nanti di Cagliari kita juga akan bertandang ke sana. Semoga juga Inter tetap menang. Kenapa? Karena ini yang dibutuhkan untuk di awal ngegas full ya. Jadi Inter bisa benar-benar membuat perbedaan di musim ini sahabat Bob ya. Semoga ya yang terbaik terus buat Inter. Yang penting adalah Inter kita selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Pumba. Bye bye. Ci vediamo. Yes.